kota ini berada. Majalengka, kota angin yang kita lagi dingin. Majalengka, kota yang sepi kini mulai ini. Isu lokal yang nasional tentang pembangunan bandara, walau banyak menyimpan duka, namun disambut sukacita. Dunia wisata mengikutinya, mengandalkan potensi alam raya, ragam seni dan budaya menjadi daya tariknya. Majalengka, kota angin yang kita lagi dingin. Majalengka, kota yang sepi kini mulai ini. Komunitas di mana-mana, dari selatan ke utara, tumbuh di setiap desa, mewarnai sudut kota. Kini selesai pilkada, bupati baru ada. Mari berharap bersama, Majalengka raja. Majalengka, kota angin yang kita lagi dingin. Majalengka, kota yang sepi kini mulai ini. Oke, selamat malam tentu saja teman-teman Diskustik Teman Sepaham. Seperti biasa pada hari ini Minggu tentu saja kita bisa berjumpa lagi dalam acara berbincang Minggu Menumbuh Rindu ya. Jadi setiap minggu kita selalu berbincang dengan mengadakan perbincangan tentu saja dengan salah seorang narasumber, dan kebetulan sekarang sudah hadir narasumbernya. Terima kasih Mang Haji Budi. Nanti saya akan panggil ya sebelum kita berbincang lebih jauh tentu saja. Seperti biasa Diskusi Teman Sepaham tentu saja hadir setiap minggu tentu saja. Oke, saya panggil dulu Mang Haji sebentar. Oke. Karena sesuatu dan lain hal tentu saja perbincangan malam ini dengan Mang Haji Budi akan dilakukan secara virtual ya. Nah ini kadang oke.
aku suruh keyakinan intinya enggak Di mana? di masjid. Oh ya. Ada Sekali lagi tentu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir juga. Sebentar ini ada beberapa oke, Mang Haji. Ya, masih menunggu hubungan dengan Mang Haji Budi. Rupanya ada sedikit agak kesulitan kita melakukan secara langsung ya. Mungkin juga ini satu hal yang juga akan kita perbincangkan sebetulnya, sejauh mana kesiapan piranti atau alat yang mungkin juga untuk menunjangnya terjadinya sebuah kehidupan baru tentang ya ini memang agak sulit juga nih sepertinya. Saya sudah panggil beberapa kali. Nah ini untuk menambahkan dan ya sambil menunggu tersambung dengan Mang Haji. Ini ada sedikit kendala ya. Belum ini sepertinya Mang Haji kita belum bisa tersambungkan. Sebentar. Temannya tidak akan menonton videonya. Ya, kita ya sudah beberapa kali dilakukan ya, ada sedikit trouble barangkali nih, sedang kita upayakan Mang Haji untuk bisa hadir secara virtual sepertinya. Nah ini teman-teman, sebentar ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa tersambung. Ya seperti biasa diskusi teman sepaham hadir di setiap hari Minggu ya, dengan dengan narasumber tentu saja, dan tentu saja akan berbincang tentang sesuatu hal misalnya ya, yang mudah-mudahan ini menjadi perbincangan yang menarik tentu saja untuk minggu kali ini ya, karena narasumber kita adalah Mang Haji Budi Victoriadi yang tentu saja sudah kita kenal sebagai salah seorang tokoh di Kabupaten Majalengka. Tentunya juga akhir-akhir ini ada pernyataan yang menarik atau sesuatu yang disampaikan melalui media sosial yang sepertinya juga kita semua bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Oh ya, diskusi teman sepaham tentu saja didukung oleh teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Hunian Dharma Alam Pratama, lalu kemudian juga ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu kemudian ada Abah Geyot ya, kemudian juga ada Saung Eri, ada Kalong Majalengka Oblong, lalu kemudian ada Saung Iga, ada BS Gupili Group ya, dan tentu saja ada keluarga besar Diskominfo Kabupaten Majalengka ya, yang tentu saja sudah memberikan dukungan terhadap berlangsungnya acara Diskustik Teman Sepaham tentu saja ya. Sebentar ini.
Oke, kalau begitu kita coba dulu dengan Papi Kumis deh. Ya. Sepertinya ada kendala teknis ini karena sebetulnya sudah kita coba tadi bersama Mang Budi gladi resik ya. Kalau tadi bisa kita lakukan, coba mungkin sekarang ada sedikit kendala ya, sehingga ya, kita belum bisa tersambungkan ini dengan Mang Haji. Oke, kita coba sekali lagi deh. Oke, sebentar. Atau kita coba dulu dengan Mang Abe deh. Nah, ternyata memang ada kendala ya, bahwa tidak bisa tersambungkan. Saya juga tidak paham ini Papi Kumis, ini apa yang terjadi ini. Tiba-tiba saja tidak bisa melakukan live streaming ya. Ini secara virtual. Saya tidak paham ini bagaimana bisa terjadi seperti ini. Padahal tadi sudah kita coba dan itu bisa dilakukan ya. Tapi ternyata sekarang ada kendala yang membuat saya tidak paham. Ya, pada malam ini adalah malam pembicaraan yang menarik sebetulnya, karena kita akan berbicara dengan Mang Haji itu tentang sebuah kegiatan yang dilakukan ya, yaitu berkaitan dengan keberadaan media sosial yang ada kanal-kanal yang disiapkan yang tentunya memiliki peluang. Tentu dunia YouTube atau YouTuber dalam hal ini sudah dikenal sejak lama ya, yang ternyata baru atau hanya dimanfaatkan oleh oleh pihak-pihak yang tertentu ya. Artinya bahwa kita sebagai masyarakat biasa tentunya sebetulnya sudah bisa menggunakan ini gitu. Hanya kan persoalannya ketika kemudian ada persoalan-persoalan teknis yang tidak bisa kita lakukan ya. Nah, oke nih, kayaknya bisa ini sekarang. Karena ya mudah-mudahan bisa kita lakukan ya, bisa tersambung ya, karena tadi itu sebetulnya tidak ada permasalahan ya. Iya. Ya, tapi ternyata ini sudah saya lakukan sama seperti seperti juga dengan Mang Ucu Supriyata, juga sama seperti tekniknya seperti ini, tapi sekarang sepertinya ada gangguan yang tidak bisa dilakukan ini kayaknya. Saya coba deh dengan Pak Kadis dulu ya. Nah,
ini sudah saya coba. Apakah ada kendala karena kebetulan. Nah, kalau dengan Pak Kadis ini bisa dilakukan ini. Tuh malah jeng saya. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada sedikit kesulitan sepertinya menghubungi Mang Haji Budi yang kebetulan sekarang sedang berada di luar kota gitu ya. Jadi saya juga nggak paham, padahal ini sudah dilakukan seperti juga dengan Mang Ucu, seperti juga dengan Pak Kadis sekarang ini sudah. Ya, ternyata bisa dilakukan. Bisa ya, itu tinggal di Mang Iman, itu operatornya kan ada mengundang tadi ke saya, tinggal saya ACC ya, sambil menunggu renungan suci. Ya, karena saya sambil menunggu renungan suci nanti jam 12 di Taman Makam Sawala. Oh iya. Jadi sekarang sedang di kantor juga ya ini ya? Ini sudah, ini di rumah. Oh, di rumah. Oh iya. Ya, sebetulnya sekarang saya ingin virtual dengan Mang Haji Budi ya. Tapi kenapa tadi ada sedikit kesulitan? Tapi kita akan coba lagi ya. Saya akan coba lagi sementara. Terima kasih Pak Kadis ya. Selamat bersiap-siap untuk melakukan upacara atau tadi yang disampaikan ya, ada doa. Ya, siap. Saya akan panggil lagi Mang Haji Budinya. Terima kasih Pak Kadis sekali lagi. Silahkan dilanjut dan silahkan sekarang ya. Mang Iman ngundang Pak Haji Budi ya. Salam, saya monitor. Oke. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam. Oke, ya sekarang kita sedang coba lagi menghubungi Mang Haji Budi ya, yang kebetulan juga sedang berada di luar kota. Jadi kita lakukan perbincangannya ini secara virtual ya. Tadi kita sebetulnya sudah kita coba tadi jam 2-an ya, kalau tidak salah. Jam 2 dan sudah bisa dilakukan. Dan sekarang ini sedang kita coba lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Suaranya jadi nggak ada. Bisa tersambung ya. Oke. Ya, ada Papi Kumis tentu saja, ada Mang Amin Halimi. Kita juga sudah banyak dihadiri oleh teman-teman Mang Haji, ada Mang Bayu Saiful Ulum ya, ada Haris Laskak, ada Pak Kadis juga, ada Usman Haris, ada Mama, ada Sia, ada Opa, ada Ika Hernawati, Bunda Elkia Dewi, ada Mang Iwan Abe, dan tentu saja ada Mang Ade Honit. Jadi sekali lagi kita sudah connect Mang Haji. Sudah, sip. Oke. Terima kasih. Sebetulnya perbincangan akan dilakukan di tapi justru ini menjadi satu
sebetulnya hal-hal yang seperti ini harus sudah bisa dilakukan. Mengingat juga media sosial dan sebagainya harus dilakukan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Oke, jadi clear ya. Nah, kehadiran Bang Haji tentu saja jadi menarik itu adalah Bang Haji membuat status di Facebook kaitan dengan kegiatan anak-anak muda di dan ini juga sebetulnya dilakukan oleh perguruan lain. Jadi statusnya kira-kira seperti inilah. Mengajak untuk kepada siapa mereka melakukan like dan subscribe pada teman-teman YouTuber yang secara tidak langsung itu akan berdampak pada dunia usaha. UMKM. Artinya bahwa teman-teman memiliki kerjaan, yaitu di dunia kreator. Mungkin bisa lebih jauh dijelaskan oleh Pak Haji sebetulnya apa yang dimaksud dengan status yang dibuat di Facebook tersebut, Pak Haji. Baik, terima kasih Mang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana ini suaranya jelas? Jelas. Nah, terima kasih. Pertama saya mohon maaf ke Mang Iman dan kawan-kawan komunitas penggiat di dunia digital. Malam ini saya nggak bisa hadir secara langsung karena kebetulan saya ada kegiatan, ada acara keluarga di Yogyakarta. Ini saya sebenarnya berupaya untuk sampai ke Majalengka jam 7, tapi ini terhambat di Magelang. Saya emang posisi sekarang saya di Magelang, tidak lagi di Yogyakarta. Ya, jadi gini Mang Iman, kemarin saya sebetulnya sama iseng-iseng aja nulis status karena melihat situasi COVID di Kabupaten Majalengka dan bagaimana terpukulnya dunia UMKM pada kondisi saat ini. Nah, saya juga melihat beberapa konten-konten YouTuber Majalengka, di antara Mang Iman, dan banyak sekali ternyata konten-konten YouTuber di Kabupaten Majalengka yang menurut saya ini cukup bagus gitu kan, cukup punya nilai edukasi. Nah, saya berpikir kenapa masyarakat Majalengka ini tidak bisa memberikan dukungan, padahal itu tidak sama sekali tidak merugikan ketika kita mensubscribe teman-teman yang bergerak di industri katakanlah YouTuber di Kabupaten Majalengka. Nah, sehingga ini bagi saya salah satu yang bisa membuat ketahanan UMKM yang bergerak di dunia digital. Itu barangkali Mang Iman landasan berpikir saya membuat status di media sosial yang direspon ternyata luar biasa oleh Mang Iman dan kawan-kawan di komunitas. Sebagai pembuka itu barangkali. Oke, karena yang kemudian menjadi menarik baru salah orang yang mau berani menyampaikan ini secara terbuka ya. Karena memang sebetulnya ini yang dibutuhkan teman-teman. Berbicara YouTube
tentu saja memiliki banyak hal yang harus dicampur. Mungkin dari sisi yang lain bahwa kegiatan atau dunia kreativitas kita ini juga memiliki banyak elemen-elemen sendiri. Pertama mungkin yang harus dibutuhkan itu adalah popularitas. Lalu kemudian juga adalah kreativitas. Dua hal ini sebetulnya kalau berbicara tentang dunia YouTube, kita sebagai pemula ini akan terlibat oleh sudah populer. Nah, contoh yang menarik itu adalah sekarang banyak artis-artis yang sudah terkenal yang kemudian memanfaatkan YouTube ini sebagai dunia kreativitas. Nah, otomatis kita akan sebagai pemula ini akan bersaing. Termasuk juga kreativitas yang ditawarkan akan lebih menarik. Meskipun tadi Mang Adi juga menyatakan sebetulnya banyak YouTuber yang Majalengka yang sudah kreatif dengan cara menampilkan berbagai macam potensi Majalengka. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian bisa dikaitan dengan nah, sebetulnya ada peluang yang sampai dalam KM sama teman-teman dalam takaran tertentu bisa kemudian sudah mendapatkan keuangan. Nah, jadi gitu. Bisa di audionya masih bisa di monitor. Ya, Mang Iman, kalau bisa jangan panjang-panjang. Wah, Ini jadi Mang Iman, audionya jadi ngaco ya. oke. Ya, intinya bahwa kesulitan apa sebetulnya untuk warga Majalengka untuk memberikan subscribe kepada teman-teman YouTuber. Feedback. Ya. Halo? Ya. Kalau dari jelas. ke sini jelas.
Mungkin speaker, jangan di loudspeaker di depan hatinya ya. Enggak ada loudspeaker. Oh enggak ya? Nah, sekarang sudah mulai bagus. Oke, halo. Ya. Oke, intinya bahwa dengan banyaknya teman-teman YouTuber yang melakukan kreativitas di Majalengka, sebetulnya apa yang harus dilakukan dalam hal ini tentu saja kita mau melibatkan dengan banyaknya dinas ketenagakerjaan, dinas pariwisata budaya misalnya, Kominfo misalnya. Nah, ini karena kami sangat memerlukan sekali upaya-upaya untuk bagaimana kemudian kreativitas ini mendapatkan yang lebih konkret gitu. Namun duaan tiluan bisa tepih ya. Hah? Mang, terjelas Mang, ini Mang. Jadi saya nggak bisa menyimak suara Mang Iman. Jadi delay. Saya mohon maaf nih. Saya coba keluar dulu ya. Nanti saya coba Pak Iman coba ini undang lagi. Oke? Soalnya ini nggak jelas nih. Delay. Siap. Oke lah. Sok atuh papi. Oke, sambil menunggu hubungan komunikasi yang lebih lancar, ya namanya juga diskustik teman sepaham. Jadi tentu saja kita akan berdiskustik dulu sebentar ya. Majalengka kota banyak menyimpan cerita tentang aku, tentang kamu. Tak pernah terpikirkan secepat itu kan datang, suasana banyak perubahan. Tak pernah terbayangkan kota kecil tenang dan sepi kini dilanda keramaian. Majalengka kota kenangan manis juga tak manis. Pasar Mambo, Istana Bintang, tempat jalan-jalan mengisi waktu malam mingguan. Nongkrong di Radio Arpago, sekali renang di Sang Raja, kolam renang yang sederhana. Jika ingin difoto, datanglah ke Albok Studio di perempatan Jalan Agus Salim.
ngajak nonton pacar di bioskop Galaxy. Majalengka kota, Majalengka kota, Majalengka kota. Oke, ya kita sambil menunggu hubungan kembali dengan Mang Haji, kita coba dulu kita berkomunikasi dengan Papi Kumis. Video nanti baik suara nanti. Berek kemana? Nah, itu ayah feedback teh. Tadi mah. Ini agak kesulitan juga. Ini sepertinya memang sedang terjadi gangguan ya, yang juga tidak kita coba dulu dengan Mang Memen deh. Mang Memen juga tidak bisa. Sulit palingan nanti cerega. Ya, intinya bahwa sebetulnya ada hal yang harus dilakukan ya, yang tadi juga disampaikan oleh Mang Haji lewat komen ya, bahwa harus ada edukasi supaya bisa menciptakan konten yang menarik dan berkelanjutan. Tentu saja konsistensi yang terpenting ya, kemudian juga kreativitas juga harus dikembangkan. Nah, namun di sisi lain juga sebetulnya tadi Mang Haji bahwa kita kalau berbicara popularitas, berbicara kreativitas, tentu juga ada teman-teman yang agak sedikit kesulitan ya mungkin untuk melakukan itu. Sementara saya ingin sebetulnya ada di sisi bagaimana kemudian peluang ini kita manfaatkan, kemudian juga menjadi satu peluang kerja yang memang cukup terbuka ya. Hanya kebetulan kan kendalanya adalah kita agak kesulitan mendapatkan like dan subscribe yang syaratnya itu adalah 1000 ya. Jadi ini yang kita mohonkan dukungannya itu adalah dari warga Kabupaten Majalengka, terutama mungkin ada pihak-pihak yang lebih bisa memudahkan ya. Kenapa kemudian saya tadi agak sedikit menyentuh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah, ini mungkin juga bisa dimanfaatkan ya. Artinya bukan dimanfaatkan, tapi kita ajak untuk mendukung teman-teman YouTuber ini ya. Begitu barangkali perbincangan yang terpentingnya. Kita coba sekali lagi dengan Mang Haji, barangkali sudah bisa dilakukan hubungan ya. Saya ingin mempertegas ajakan Mang Haji bahwa ayolah ini teman-teman di warga Kabupaten Majalengka, atau setidaknya teman-teman yang mungkin lebih memiliki peluang ya, lebih memiliki kesempatan untuk mendukung teman-teman YouTuber ini yang untuk melakukan minimal sampai 1000 subscriber lah. Karena ini yang dilakukan ya oleh teman-teman. Mungkin begitu ya, Mang Abe. Ya, sepertinya memang masih tetap terjadi yang
hubungan yang belum bisa lancar misalnya. Bagaimana nih Bang Haji? Ya, ya, oke. Oke, sepertinya sudah ada baikan sekarang. Ya, jadi intinya begitu, Mang. Ini bisakah kemudian ada pihak-pihak yang membantu teman-teman YouTuber ini dalam mencapai 1000 subscriber lah? Ya gampang sebenarnya kalau saya punya karyawan 1.500, emang Iman kok saya ditugas tentang karyawan saya semua suruh subscribe YouTuber Majalengka. Tapi masalahnya karyawan saya kan ada 2 orang gitu kan. Jadi nggak bantuan Mang Iman kan 2 suara gitu kan. Nah ini political will seperti itu yang kita harapkan. Tetapi ya kita juga memang harus introspeksi, memperbaiki konten-konten, isi muatan yang ada di dalam konten yang kita bawakan. Jadi teman-teman YouTuber di Majalengka juga ya harus melihatlah ada kreatornya gitu, kreasi yang bagus, yang berkualitas sehingga ada daya tarik. Jadi ketika saya meminta teman-teman, kawan-kawan baik di dunia usaha ataupun di mana untuk mensubscribe orang Majalengka itu ya memang ada bedanya, ada kelebihannya. Itu barangkali Mang. Ya, kita sangat memahami itu sebetulnya. Hanya yang jadi persoalan tadi, Mang Haji. Kalau berbicara popularitas, ya tentu kita akan kalah sebetulnya dengan teman-teman yang artis yang juga tadi atau figur-figur yang juga masuk ke dalam dunia YouTube. Sebetulnya kan tidak ada persoalan sebetulnya. Meskipun mereka juga masuk ke dalam dunia YouTube juga ada persoalan sebetulnya. Yang terpenting kan semakin banyak yang subscribe, semakin memiliki peluang dapat hasilnya. Nah, saya sebetulnya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mang Haji bahwa ternyata kalau kita melakukan itu secara tidak langsung juga kita melakukan sebuah perubahan terhadap usaha kecil menengah. Lalu kemudian juga tentu saja mengurangi pengangguran. Dan bahkan mungkin kalau semua sudah bisa melalui persyaratan tertentu, ini bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, persoalannya adalah selama ini kan ada program-program kemiskinan dari pemerintah. Nah, sampai saat ini memang belum bisa optimal, bisa mengubah keadaan. Ini ada peluang, ada kesempatan yang kalau menurut Mang Haji Budi tadi sudah disampaikan, sebetulnya cukup dengan 1.500 orang saya karyawan untuk like dan subscribe itu persoalan teman-teman sudah sedikit bisa terselesaikan. Karena ya, jadi gini, dalam posisi negara sedang krisis ini UMKM mendapatkan pukulan yang cukup keras saat ini. Jelas Pak suaranya? Jelas. Ya, jadi kita semuanya menggali potensi bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, era digital ini mau tidak mau harus kita masuki. Ini sangat kita dipaksa oleh keadaan untuk memasuki era digital. Dan teman-teman YouTuber ini salah satu yang merespon datangnya era digital, direspon oleh teman-teman di dunia YouTube dan lain sebagainya, membuat konten-konten dan lain sebagainya. Nah ini harus mendapatkan apresiasi dari kita sehingga mereka ini menjadi berkembang. Kalau ini kan YouTuber ini kan bisa dijadikan, mereka ini mendapatkan penghasilan dengan hasil kreasi mereka itu. Dari mana? Dari penghargaan, dari viewer, dari yang subscribe gitu kan. Nah, ini harus ditopang oleh satu pertama memang kualitas dari konten yang tadi saya sampaikan. Kedua kebijakan juga harus mendukung gitu kan. Ini adalah
generasi muda Majalengka yang memiliki kreasi, dan ini harus didorong bagaimana mereka ini jangan sampai putus harapan ketika buat YouTube. Juga ini harus terus bersemangat, harus ada kontinuitas membuat itu. Nah, ketika nanti sudah memiliki follower yang banyak kan, Majalengka juga bisa mengambil keuntungan. Kita bisa minta teman-teman endorse pariwisata Majalengka, endorse produk-produk unggulan Majalengka gitu kan. Nah, itu akan lebih luas lagi dampaknya kepada UMKM yang lain. Kalau sekarang kita hanya subscribe, like, viewer satu saja YouTuber sehingga ini ratingnya menjadi naik. Setelah itu kita bisa membantu teman-teman UMKM yang lain, apakah Raginang kah, produk unggulan atau rempeyek yang dijual itu, ataukah Panyaloyan atau curug dan lain sebagainya. Nah, nge-endorse produk-produk Majalengka sehingga dikenal di dunia maya, di dunia digital dan lebih luas gitu kan. Karena ini tidak terbatas yang bisa menyaksikan, menonton YouTube di seluruh dunia. Itu barangkali Mang Iman ini mumpun koneksi lagi bagus, dan saya khawatir koneksi juga nanti lambat tahun menjadi terhambat, kurang lebih itu. Jadi saya sangat dukung, dan saya minta kalau bisa dari pemerintah juga ada program bagaimana pelatihan membuat kreasi YouTuber yang konten ini punya nilai di pasar kan gitu. Ini kan maaf, sekarang artis-artis apa sih isinya itu? Banyak artis-artis yang bikin ini ya dari sisi edukasi, dari sisi ini juga tidak terlalu bagaimana, biasa aja, cuma karena popularitas mereka. Nah, popularitas ini kan diciptakan, Pak. Masyarakat Majalengka harus mau, harus bisa menciptakan seseorang yang memiliki popularitas di desain, yaitu bagiannya Mang Iman dan kawan-kawan bagaimana ini mendesain popularitas di dunia IT gitu kan, di dunia digital saat ini. Itu meren Mang Iman dari saya dan teman-teman. Mohon maaf nih, terima kasih tadi Pak Gatot sempat hadir, Pak Kadis ya, aduh. Selamat berupacara. Ya. Oke, terima kasih Mang Haji ya. Jadi apa namanya, garis besarnya sebetulnya sudah hampir kita bisa sepakati sebetulnya ya. Kita apa namanya, memanfaatkan dunia digital, lalu kemudian kita akan kemudian bisa mengimbas ke UMKM, teman-teman UMKM yang lainnya ya. Yang ya, sebetulnya kalau tadi ya kita berkolaborasi atau mungkin juga kita dukungan ya, kita dukungan pemerintah misalnya, siapa gitu ya, yang kemudian juga punya kedekatan dengan dunia seperti ini, lalu juga melakukan sebuah kebijakan misalnya seperti tadi Mas Haji. Namun saya punya anak buah 1.500 mah, syarat kan 1.500 kita diajak untuk melakukan dukungan dengan cara like atau subscribe teman-teman YouTuber. Nah, itu bisa dilakukan oleh pemerintah tidak, misalnya kalau mengajak apa namanya sub kelembagaan yang ada di komunitas Majalengka atau teman-teman ASN misalnya. Ya kalau menurut saya bisa saja menghimbau gitu kan kepada PNS atau guru gitu kan untuk mensubscribe para YouTuber Majalengka, atau katakan kan bukan hanya YouTuber saja Pak Iman yang sekarang yang harus didorong itu, karena semua negara juga kan mengamankan dirinya masing-masing. Daerah kita juga harus sama begitu. Produk-produk UMKM ini harus dikonsumsi oleh kita sendiri untuk ketahanan pangan daerah. Teman-teman ini harus didorong gitu kan. Ya ini hanya salah satu dari UMKM. YouTuber ini saya anggap ini pelaku UMKM salah satu. Di luar itu kan masih banyak UMKM yang bergerak di bidang industri, pariwisata, semua. Yang kemarin saya di kantor itu kan kedatangan teman-teman dari teman-teman UMKM, pegiat UMKM gitu kan, itu dari beberapa asosiasi, dari beberapa komunitas. Mereka ini butuh regulasi
bagaimana mereka bisa mempertahankan produksinya. Sama halnya dengan Mang Iman, bagaimana Mang Iman bisa bertahan produksi untuk memproduksi sebuah konten ketika tidak ada pasar, tidak ada yang mau mengambil kan gitu. Nah tugas kita kan salah satu tugas kita memasarkan teman-teman ini, memasarkan YouTuber Majalengka, bagaimana memasarkan Ragina Majalengka, bagaimana memasarkan Opak Majalengka, bagaimana memasarkan potensi alam Majalengka. Itu kan harus dari sisi kebijakan ini harus bergerak. Itu kalau pemahaman saya, karena pada kondisi saat ini masyarakat ini sedang lemah, dari sisi ekonomi lemah, dari segalanya lemah, gitu kan. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan itu adalah pangan itu, Pak. Ini harus masuk. Bagaimana kegiatan semua SKPD ini harus memakai produk UMKM. Teknisi semua SDM ini Majalengka yang harus menjadi prioritas. Dari kita untuk kita oleh kita. Itu dulu yang harus menjadi semangat kita bersama. Sehingga paling tidak kita memiliki ketahanan secara ekonomi. Ini masyarakat yang dipaksa mah gitu kan. YouTuber semua data YouTuber ada berapa? Coba ini diedukasi bagaimana YouTuber ini supaya berkualitas. Tengirakeun lah pemerintah daerah di tengah subscribe-nya gitu. Nah, kondisi ini yang menurut saya ini kenapa tidak? Kan ternyalahi hukum termakai duit APBD. Untuk rusak negara gitu kan, minta subscribe, kecuali minta subscribe kamang gimana ngajak aliran sesat gitu kan. Kalau konten-kontennya dianggap edukasi, mendidik gitu kan, apalagi kontennya membawa produk Majalengka, membawa potensi-potensi Majalengka, yang nggak ada salahnya kalau menurut saya. Gitu kemudian Bang Iman. Ya, oke. Kaitan dengan mendukung UMKM yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman YouTuber ini yang sudah melakukan itu, Mang Haji. Jadi konten-konten mereka adalah destinasi wisata, misalnya salah satunya. Lalu kemudian juga mereka juga melakukan konten-konten makanan atau tempat-tempat makan yang ada di Majalengka misalnya. Itu sebetulnya kita sudah kolaborasi dengan UMKM lain. Nah, persoalannya tadi kita ini ada syarat yang kemudian minimal harus mencapai 1.000 subscriber. Itu ketika sudah mendapatkan itu, maka ada peluang yang lebih bisa menghasilkan benefit ya atau keuntungan dari kreasi tersebut. Karena di antara teman-teman juga sudah ada sebetulnya yang sudah mencapai itu dan sudah juga mendapatkan. Nah, ini kan berarti konkret sebetulnya. Nyata bahwa dunia YouTuber ini bisa diandalkan sebetulnya kemudian mengubah kehidupan misalnya. Nah, jadi intinya bahwa kami sebetulnya sebagai YouTuber itu hanya membutuhkan dukungan minimal ada 1.000 subscriber dulu lah. Nah, ini juga dijelaskan oleh Papi Kumis ya. Ada 1.000 subscriber dengan 400 jam viewer, jadi yang nonton gitu. Nah, ini dijelaskan juga oleh Papi Kumis ini, Mang Haji. Jadi intinya bahwa kita atau pemerintah dalam ini harus sudah bisa memanfaatkan era digital ini sebaik-baiknya dan untuk juga mendukung teman-teman YouTuber. Barangkali itulah intinya dari perbincangan malam ini. Oke, sip. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau memungkinkan, Mang Iman, itu coba dibentuk komunitas atau asosiasi atau badan atau tempat silaturahmi para YouTuber untuk sama-sama mengedukasi
sharing, saling mengisi gitu kan. Memang ini YouTuber ini menjadi lahan bisnis, Pak. Ini persaingan usaha di antara YouTuber juga. Jangan sampai mematikan potensi masing-masing. Itu beda dengan selebritis, mereka sudah punya jaringan sendiri, punya pasukan sendiri. Kalau teman-teman kan semuanya butuh dukungan. Toh antara artis dengan artis aja saling mengunjungi, saling membantu, saling ini kan. Nah, apalagi sekarang teman-teman yang masih kecil ini, yang masih butuh follower, butuh subscribe gitu kan, maka nggak ada salahnya sekaligus mengedukasi gitu kan, belajarlah, ini kurang gini, sehingga semakin lama semakin baik. Itu barangkali Bang Iman dari saya. Terima kasih dan mohon maaf barangkali banyak hambatan. Nanti gampang kita lanjut lagi ngobrol ya di darat, oke? Ya, hati-hati di jalan kalau sudah melakukan perjalanan lagi, dan terima kasih tentu atas waktunya ya. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya tutup ya. Oke. Mohon Bang Iman ya. Yo, mangga. Ya, jadi itu barangkali teman-teman perbincangan pada malam hari ini dengan Mang Haji Budi ya, karena beliau juga sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertatap muka dengan Mang Haji dan teman-teman YouTuber tentu saja untuk lebih untuk lebih berbincang lagi tentang bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan ya. Yang jelas inti dari pembicaraan tadi bahwa sebetulnya memang Mang Haji menyarankan untuk warga Majalengka khususnya, atau mungkin juga pemangku-pemangku kepentingan, untuk juga lebih memanfaatkan dunia digital ini dengan sebaik-baiknya, dan terutama dalam dunia usaha ya, karena ini bisa kita manfaatkan sebetulnya ya. Lalu kaitan dengan bagaimana bentuk atau real dukungan, sebetulnya bisa saja menurut Mang Haji bahwa ada bukan regulasi atau semacam ajakan dari teman-teman di birokrasi barangkali untuk mengajak teman-teman di ASN misalnya melakukan gerakan 1000 subscribe buat teman-teman YouTuber. Itu sebetulnya harapannya sebetulnya, karena minimal kita mencapai itu dulu, lalu kemudian setelah itu kita akan melakukan konsolidasi lagi bagaimana membuat konten yang lebih menarik, lalu kemudian juga berkomunikasi dengan teman-teman YouTuber yang lainnya gitu. Nah itu kira-kira perbincangan malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentu saja. Nah bagaimana ini dari teman-teman YouTuber yang masih hadir ya, barangkali saya akan tarik lagi salah seorang di antaranya ya, barangkali masih standby. Ada Mang Amin, coba kita panggil Mang Amin. Ya, oke, ini ada penyampaian dari Papih Kumis ya. Di antaranya bahwa selalu terbuka dengan kritikan dan kolaborasi, pemerintah bisa memadupadankan dengan seleb-seleb misalnya. Kemudian pemerintah harus bisa menghimbau untuk like, subscribe dan share ya. Lalu kemudian pangjualkeun cenah. Masih menurut Papi Kumis minimal 1000 subscribe dengan 4000 jam viewer ya. Lalu kemudian juga dijelaskan bahwa semua pihak harus sudah terbiasa dan tentu saja menggunakan digital ya untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dan melakukan upaya-upaya tentu saja.
sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini banyak sekali nih diantaranya. Ada Kang Ade Holid, lalu kemudian ada Kang Iwan Abe, ada Ika Hernawati Bunda, lalu kemudian ada Opa Faturrahman, ada Mamah Jia, lalu kemudian ada Kang Alan Rustialan juga, ada Yuswan, ada Pak Kadis, Pak Gatot Sulaiman ya. Kemudian ada Haris Laskats juga, dan tentu saja ada Papi Kumis, ada Bayu Saiful Ulum, ada Amin Halimi, Mang Amin, ada Memen saja, lalu kemudian ada D Muhammad juga, ada Ari Anggara, kemudian ada siapa lagi nih? Oh ya, ada Papi Kumis tentu saja. Ya tadi Mang Memen saja mau kesini, tapi karena tak ada yang hajatan katanya jadi balik lagi. Ya, terakhir ada Panji Pradana juga. Selamat malam Panji Pradana. Ya, areka dia bae teh der atuh. Ya, satu lagu. Kaki lima kaki lebar jaraknya. Kaki lima jadi tempat dagang bersama. Kaki lima riwayatmu di Nusantara. Kaki lima jajakan barang, lestarikan budaya. Saling menjaga, saling membela. Seorang terluka, semua merasa sudah seperti saudara. Setiap hari saling berbagi, setiap malam bertukar makanan, berniaga sambil berteman. Kaki lima berjualannya rakyat jelata. Kaki lima ada tawar menawar harga. Kaki lima sudah ada sejak dulu kala. Kaki lima akan abadi sepanjang masa. Jemu meski diburu, tak akan gentar dikejar-kejar bagaikan binatang liar. Selalu dituduh membuat kumuh, hingga digusur, disuruh mundur. Kaki lima tetap ada. Kaki lima kaki lebar jaraknya. Oke, Diskustik teman sepaham, seperti biasa hadir di 19.30, dan untuk hari Minggu menunggu rindu ini tentu saja dengan perbincangan yang menarik yang tadi sudah dilakukan meskipun secara virtual dengan Mang Haji Budi, salah seorang tokoh di Kabupaten Majalengka ya. Beliau adalah Ketua Kadin Kabupaten Majalengka, lalu kemudian juga Ketua RTIK Kabupaten Majalengka, Ketua IPSI,
Ketua IMI juga, dan masih banyak lagi deretan organisasi yang disandangnya. Tentunya sangat menarik ketika kemudian ada pernyataan Mang Haji Budi di media sosial atau di Facebook beberapa hari yang lalu, yaitu tentang bagaimana untuk lebih memanfaatkan wilayah digital ini menjadi dunia yang bisa menjadikan penghasilan ya. Salah satunya adalah pernyataan beliau tentang ajakan untuk warga Kabupaten Majalengka untuk melakukan like dan subscriber pada teman-teman YouTuber, yang tentunya ini satu pernyataan yang menarik yang baru disampaikan oleh salah seorang tokoh di Kabupaten Majalengka, yang tentunya juga sangat memiliki nilai positif sebetulnya, terutama untuk teman-teman YouTuber ya. Dan mudah-mudahan pernyataan beliau juga bisa kemudian ditangkap sebagai sesuatu simbol atau tanda bahwa ternyata dunia digital juga bisa membuat satu perubahan terhadap yang selama ini dihadapi oleh kita semua tentang lowongan kerja misalnya, atau tentang pengentasan kemiskinan misalnya. Ya karena ternyata dengan like dan subscriber pada teman-teman YouTuber, setidaknya itu memberikan dukungan secara konkret, memberikan dukungan secara real kepada teman-teman untuk lebih berpeluang dalam dunia usaha digital, khususnya pada wilayah media sosial atau YouTuber dalam hal ini. Ya, terima kasih juga tentu saja buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, memberikan juga dukungan pada kita semua. Lalu terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman yang juga sudah memberi dukungan pada acara diskusi teman sepaham ini, pada acara-acara perbincangan. Berarti secara tidak langsung juga sudah memberikan dukungan terhadap dunia usaha ya, tentu saja. Ini ada yang pertama adalah hunian Dharma Alam Pratama ya, terima kasih buat Kang Yogi. Lalu kemudian ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, Pak Doni dan kawan-kawan di seluruh sivitas akademika di Universitas Majalengka, khususnya Fakultas Teknik. Tentu saja terima kasih juga pada Abah Geyot ya, salah satu UMKM juga yang bergerak dalam bidang pengemasan produk ya. Lalu kemudian juga terima kasih untuk Saung Eri, Kang Eman yang juga sudah memberikan dukungannya. Lalu kemudian juga terima kasih buat Kalong atau Majalengka Oblong ya, salah satu produk teman-teman milenial, teman-teman muda di Majalengka di bidang dunia perkaosan ya. Lalu kemudian ada juga Saung Iga ya, untuk Cihaji Sopi, terima kasih juga sudah memberikan dukungan. Ini salah satu tempat makan juga di Kabupaten Majalengka. Kemudian juga ada BS Gupili Group ya, Kang Pilgiawan ya, terima kasih juga sudah memberikan dukungan BS Gupili Group. Dan tentu saja terima kasih juga buat keluarga besar Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka, Pak Kadis, Pak Gatot Sulaiman yang tadi juga hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bentuk dukungan real ini juga menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang lain juga untuk bersama-sama terus melakukan pertemanan, karena menurut Mang Haji tadi bahwa kita harus mulai membuat sebuah ketahanan ya, baik itu ketahanan pangan,
maupun ketahanan-ketahanan yang lain tentu saja dalam situasi seperti sekarang ini, karena semua negara juga melakukan hal yang sama. Lalu kemudian juga sekali lagi tentu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Terutama pada Faisal Gifari ya, juga terima kasih. Ada Panji Pradana, ada Papi Kumis, ada Mang Haji, lalu kemudian juga ada Ari Hanggara, lalu kemudian ada siapa lagi nih? Ada D. Muhammad Lukman, kemudian juga ada Memen saja, ada Kang Amin Halimi, ada Kang Bayu, ada juga Haris Laskats ya, ada Pak Kadis, Pak Atut Sulaiman, ada Yuswan, ada Kang Alan Rustialan, ada Mamah Jia, ada Opah, ada Ika Hernawati, dan ada Mang Iwan Abe, dan ada Kang Ade Holid Komarudin di Aceh ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di ruang diskusi teman sepaham. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, gelas di tangan kiri, perempuan berkebaya merah pengantar kopi, sorot matamu sunyi, badai menghempaskanmu, matahari membakarmu, belati mengungitimu, cinta memutuskanmu. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, gelas di tangan kiri, perempuan berkebaya merah pengantar kopi, sorot matamu sunyi, perempuan berkebaya merah pengantar kopi, apa kabarmu? Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, aku cinta padamu. Na, 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 na. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, apa kabarmu? Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Ya, terima kasih Rangga Ramoks Priyatna ya. Terima kasih sama-sama ya. Mudah-mudahan kita juga selalu dalam keadaan sehat dan bergembira, dan tentunya juga berada pada kondisi yang sehat dan kuat tentu saja.
Sekali lagi, diskusi teman sepaham ini adalah ruang untuk kita bersama-sama berbagi, ya, saling menginspirasi, saling memberikan informasi, bahkan mungkin juga saling menginspirasi, ya, dan saling mengedukasi juga, ya, karena teman-teman juga silakan untuk memberikan pengalaman-pengalaman atau informasi atau data-data apapun di ruang ini. Mudah-mudahan ini bisa kita bermanfaat dalam kondisi seperti sekarang ini. Dunia digital memang menjadi salah satu alternatif kita melakukan kegiatan sebetulnya, ya. Jadi mudah-mudahan ruang ini adalah ruang kita bersama untuk bisa juga menciptakan gagasan-gagasan atau membuat ruang-ruang baru, bagaimana kemudian kita bisa bertahan dalam meneruskan perjalanan hidup, tentu saja seperti yang tadi Mang Budi katakan, ya, bahwa kita harus sudah mulai saatnya membuat sebuah ketahanan ekonomi, di antaranya adalah ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan, lalu ketahanan-ketahanan yang lain, ya, karena semua negara juga melakukan hal yang sama. Sekarang tidak bisa negara tergantung kepada negara yang lain, tapi juga harus sudah memulai dari kita, oleh kita, untuk kita, yang tadi juga disampaikan oleh Mang Haji Budi. Jadi mari kita manfaatkan dunia digital ini juga sebagai wilayah yang tentunya tidak hanya bersifat hura-hura, tidak hanya bersifat kesenangan saja, tapi juga bisa menghasilkan atau bisa kita gunakan untuk berpenghasilan, ya. Karena ternyata juga sudah banyak teman-teman yang melakukan ini dan sudah berhasil juga mendapatkan, ya, contohnya ya tadi, ya, teman-teman artis juga sudah mulai menggunakan dunia digital sebagai ruangnya untuk melakukan aktivitas, bahkan untuk melakukan penghasilan, ya. Jadi mari kita bersama-sama manfaatkan digital ini atau dunia digitalisasi ini, yang tentunya juga sebetulnya di Majalengka sudah kita perjuangkan selama beberapa tahun belakangan ini, ya, mulai dari tahun 2014 kalau tidak salah, atau 2014-an, ya, dengan terbentuknya RTIK di Kabupaten Majalengka atau relawan teknologi informatika. Tentunya ini adalah hal yang sangat menguntungkan sebetulnya untuk kemudian teman-teman RTIK ini bersama-sama, tentunya dengan pemangku-pemangku kepentingan, untuk kemudian membuat satu satu gerakan digitalisasi, ya. Karena tadi bahwa situasinya memang harus sudah melakukan ini dimanapun kita berada, tentu saja. Oke, teman-teman, sekali lagi, diskusi teman sepaham hanya salah satu saja, ya. Teman-teman yang lain juga sudah melakukan hal yang sama. Tentunya mudah-mudahan ini akan kita teruskan secara konsisten, secara terus-terusan, dan akan menjadi satu kebiasaan yang mudah-mudahan, karena diskusi teman sepaham ini hadir setiap hari, dan khususnya pada hari Minggu agak spesial karena durasinya juga cukup lama, yaitu 1,5 jam, ya, dibandingkan durasi seperti biasanya diskusi setiap hari, ya. Kalau setiap hari hanya 1 jam, tapi di hari Minggu ini dengan menghadirkan narasumber untuk juga berbincang tentang sesuatu hal, durasinya menjadi 1,5 jam, ya. Ya, tentunya saya juga ingin menyalami teman-teman yang biasa bergabung di sini, ya. Ada teman-teman Kang Jajat di Garut, ya. Kemudian juga ada Kang Alan Rustialan di Ciamis.
lalu kemudian juga ada Kang Tatang di Ciami di Purwakarta, ada Kang Dadan di Radar Tasikmalaya ya, kemudian juga ada Abang Radias Ilyas ya, seorang kepala desa di Desa Harapan Jaya di Riau juga. Selamat malam, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Lalu kemudian juga tentu saja teman-teman di Majalengka ya, dimulai dari teman-teman di utara, ada Kang Ketut dan kawan-kawan, lalu kemudian ada Wakijun ya, dan tentu saja di Jatiwangi ada Fab Dinggi dan Kang Arif Yudi dan teman-teman di Jatiwangi Art Factory. Lalu kemudian ada Kang Darto, ada Wadarto di Bongas ya, ada Kang Bayu tadi sudah hadir, ada Kang Baron juga di Giri Mukti, lalu kemudian ada Kang Abduh di Taraga ya, ada Waeda juga di teman-teman Grumala ya, ada Wanaro, lalu kemudian juga ada Wageblug ya, terus kemudian tentu juga ada Pak Cikimawan ya, ada Kang Pedi Sumantri, lalu ada Kang Eman Saungeri. Tentu saja selamat malam dan terima kasih juga selalu bergabung dan bersama-sama di diskusi teman sepaham. Terus saja melakukan upaya-upaya, terus saja melakukan langkah-langkah, tapi jangan lupa juga untuk sesekali menengok ke belakang, karena hidup adalah masa lalu dan masa depan. Saya Iman Sabumi, salam teman sepaham. Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman, teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah teman, teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman, teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman, teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah teman, teman sepermainan
kita